Bidadari. Hebat manfaat Milo untuk Anda. Sungguh hebat manfaat Milo untuk Anda. Yeah! Ramai juga ya. Mereka kelihatannya tangguh. Apa aku bisa menang ya? Tapi aku harus berusaha. Aku telah terlatih. Apa ini? Apa yang terjadi? Kemana para pelari yang menjadi lawan bertandingku? Itu adalah lari sprint 190 meter, kadang-kadang disebut lari stadion. Oh ya, maaf, kita belum berkenalan. Di sini aku biasa dipanggil Herakles. Herakles, pahlawan besar dalam mitologi Yunani. Namaku Ergi. Ya, begitulah kurang lebih. Senang berkenalan denganmu, Ergi. Kamu terlihat kuat berenergi. Aku kan selalu minum Milo. Herakles, sekarang aku ada di mana? Kenapa aku ada di sini? Kamu ini sekarang berada di Stadion Olimpia Yunani, tempat di mana Olimpiade kuno pertama kali diselenggarakan di tahun 776 sebelum Masehi. Kamu harus melihat mereka lebih dekat. Karena dengan begitu, kamu dapat melihat semangat kepahlawanan mereka. Semangat kepahlawanan? Ya, seperti dirimu, mereka ini para pelari nomor atletik. Mereka semua yang bertanding di sini. Wow, apa yang Herakles lakukan? Tapi larinya cepat sekali. Memang itu tujuannya, Ergi. Mereka berusaha menjadi yang tercepat. Menjadi yang tertinggi! Lompatannya hebat. Dan tentu saja, menjadi yang terkuat. Kenapa, Ergi? Sepertinya aku pernah dengar yang seperti itu. Sitius, Altius, dan Fortius. Moto Olimpiade yang artinya tercepat, tertinggi, dan terkuat. Kamu memang pintar, Ergi. Atletik memang berhubungan erat dengan Olimpiade. Ya, tapi semua itu tadi bukan tujuan utama para atlet yang bertanding di setiap nomor atletik. Bukan. Kalau begitu, kamu harus melihat ini. Apa yang akan dilakukan Herakles? Sebentar, sebaiknya kita biarkan mereka meneruskan lombanya. Perhatikan baik-baik, Ergi. Mereka berusaha menjadi pemenang. Bukan itu saja tujuan mereka. Atletik dipertandingkan untuk menghormati para pahlawan. Dan kebetulan salah satunya adalah aku sendiri. Begitu ya? Menghormati para pahlawan. Bukan karena ingin jadi pemenang. Ya, itu juga penting. Tapi atletik adalah olahraga yang mengutamakan semangat kepahlawanan. Tekad kuat untuk melakukan yang terbaik selama pertandingan. Mengerti? Biar kuperlihatkan padamu. Tidak ada salahnya kuajak kamu melihat para atlet Olimpiade berlatih. Mereka berlatih keras sekali. Sebelum mengikuti Olimpiade, para atlet atletik berlatih keras selama 10 bulan. Agar dapat melakukan yang terbaik, mereka berusaha meningkatkan kemampuan fisik mereka. Aku bisa melihat usaha mereka, Herakles. Oh iya, perkenalkan, Milon dari Kroton, salah seorang atlet terbesar di zaman Yunani kuno. Perkenalkan, senang bertemu denganmu, Milon. Tapi anak banteng itu tidak ikut Olimpiade, kan? Tentu saja tidak, tapi dia membantu Milon untuk berlatih.
beginilah caraku berlatih. Milon kuat sekali. Aku yakin dia pasti menjadi pemenang Olimpiade. Setiap kali anak banteng bertambah besar, tentu semakin berat untuk diangkat. Dengan cara itu, Milon melatih kekuatan ototnya. Latihan keras semacam itu membutuhkan energi dan konsentrasi yang kuat. Kamu beruntung, di masa depan ada minuman berenergi dengan rasa coklat yang lezat. Milo, itu minuman kesukaanku. Mengandung protomal, sumber karbohidrat kompleks yang menghasilkan energi untuk tubuh. Aktigen E membantu melepas energi dari makanan di dalam tubuh. Hah? Bagaimana? Enak sekali. Wah, lezat sekali. Namanya Milo ya? Hampir mirip dengan nama aku. Terima kasih ya Milonya. Kalau dia tahu nama Milo diambil dari namanya, pasti dia besar kepala. Ya, paling tidak kamu sudah melihat bagaimana mereka berusaha dan juga berlatih, ya kan? Kamu sudah melihat mereka berlatih kan? Setelah tiba saatnya bertanding, para atlet telah siap memperlihatkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Hei, itu kereta untuk aku bertanding. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang pernah dipertandingkan. Di Olimpiade kuno, para atletnya bertanding nomor perseorangan, seperti lari sprint, lempar lembing, lempar cakram, hingga lompat jauh. Bisa kamu lihat, Ergi? Aku bisa lihat mereka bertanding dengan sekuat tenaga. Ya, itu yang kumaksud dengan semangat kepahlawanan. Tekad kuat untuk memperlihatkan yang terbaik sepanjang lomba. Rasanya aku mulai mengerti, Herakles. Akan kubantu sampai kamu benar-benar mengerti. Saatnya melihat penghormatan pada para pemenang. Hei, jangan menghalangi jalanku. Menjadi pemenang tentu saja mendapatkan penghargaan. Medali saat itu belum dikenal. Dan sebagai gantinya, sang pemenang memperoleh mahkota zaitun. Karena itu, mereka dipuja penonton sebagai pahlawan. Kamu dengar itu, Ergi? Seruan para penonton. Mereka menyambut sang pahlawan. Oh, jadi ini yang disebut semangat kepahlawanan atletik. Bukan, perhatikan sekelilingmu. Mereka yang kalah pun mendapat perlakuan yang sama. Kamu lihat sendiri, penonton tahu benar usaha keras para atlet. Karena itu mereka pun dianggap sebagai pahlawan. Itulah yang disebut atletik. Olahraga dengan semangat kepahlawanan. Tekad kuat untuk memperlihatkan hal terbaik selama lomba. Tidak ada kata menyerah hingga akhir. Tahun 490 sebelum Masehi, tentara Yunani berhasil mengalahkan bala tentara Persia. Prajurit Pedipides ditugaskan menyampaikan berita kemenangan itu ke Athena. Aku harus menyampaikan berita kemenangan ini ke Athena. Aku tak boleh berhenti. Aku harus menyelesaikan tugasku. Ia berlari tanpa henti sepanjang malam. Dari desa Marathon di pantai timur Attika hingga ke Athena. Aku tak boleh menyerah. Pedipides! 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 Apa yang terjadi, Pedipides? Akhirnya, Pedipides menghembuskan napas terakhir setelah dia menyelesaikan tugasnya. Tapi semangat Pedipides terus dikenal dengan salah satu nomor lari di cabang atletik. Itu nomor lari maraton. Ya, seperti Pedipides yang bertekad menyelesaikan tugasnya, para atlet di cabang atletik. Mereka Memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan lomba. rupanya kamu mulai mengerti, Ergi. Makanya aku mengatakan, atletik memiliki semangat kepahlawanan. Semangat luar biasa seperti itu sempat hilang. Atletik tidak dipertandingkan lagi sejak tahun 393. Stadion Olimpia dihancurkan gempa pada abad ke-6. Dan lebih sedih lagi, atletik kemudian malah digunakan sebagai bagian dari latihan tempur. Saat itu, semangat kepahlawanannya malah hilang. Bagusnya di abad ke-12, atletik kembali bangkit. Ya, mulanya hanya nomor jalan cepat saja.
Tapi itu bukan masalah. Yang jelas, mereka mewarisi semangat kepahlawanan atletik. Di akhir abad ke-18, lari jarak jauh mulai dipertandingkan. Cabang-cabang lain menyusul. Kejuaraan atletik modern pertama akhirnya diselenggarakan untuk pertama kalinya di Eton College, Inggris pada tahun 1837. Lebih hebat lagi, para atlet putri mulai bertanding di cabang atletik. Benar sekali, mereka bertanding untuk pertama kalinya di Poughkeepsie, New York pada tahun 1895 di sebuah kejuaraan yang diselenggarakan Vassar College. Tapi yang paling menyenangkan lagi adalah Olimpiade kembali diselenggarakan di Athena pada tahun 1896. Olimpiade modern yang pertama ya? Nama bukanlah masalah, Ergi. Tapi yang penting, kejayaan Olimpiade kuno kembali diteruskan. Atletik kembali dipertandingkan. Coba lihat betapa semangatnya mereka. Bukan main. Ya, sedikit berbeda dengan nomor yang dipertandingkan di Olimpiade kuno. Ini lebih banyak. Sekarang ada nomor lari gawang, lompat jangkit, lalu lontar martil. Kalau dihitung-hitung ada 15 nomor, lari, lompat, dan lempar yang dipertandingkan cabang atletik. Tapi aku tetap senang. Di setiap nomor, aku masih dapat merasakan semangat kepahlawanan atletik. Kamu harus lihat semangat itu di sini, Ergi. Betul juga. Pemenangnya masih dipuja seperti pahlawan. Itu belum seberapa, Ergi. Masih ada seorang pelari lagi ya? Atlet Italia Dorando Pietri berlomba di nomor maraton Olimpiade London 1908. Dia berada di baris terakhir. Kondisinya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan lomba. Coba kamu perhatikan baik-baik, Ergi. Pietri berusaha menyelesaikan lomba. Seperti Pedipides yang berusaha menuntaskan tugasnya. Pietri bertekad untuk menyelesaikan lomba. Pietri layak disambut sebagai seorang pahlawan. Ia memiliki tekad kuat untuk memperlihatkan yang terbaik hingga akhir lomba. Tidak ada kata menyerah. Bicara tentang tidak ada kata menyerah, kamu harus melihat bagaimana tekad itu diperlihatkan Jesse Owens, atlet Amerika Serikat di Olimpiade Berlin 1936. Di babak penyisihan, 2 lompatan yang dilakukannya dianggap tidak sah oleh juri. Ia hanya memiliki 1 kesempatan melompat. Ia harus berhasil jika ingin bertanding di babak selanjutnya. Jesse Owens tidak hanya berhasil melakukan lompatan terakhirnya. Ia berhasil lolos ke final, memenangkan medali emas, sekaligus memecahkan rekor dunia. Bukan main. Bukan itu saja, ia juga berhasil merebut hati penonton. Tekad kuat dan semangat pantang menyerahnya mengubah mereka. Satu lagi tekad pantang menyerah yang harus kamu lihat, Ergi. Dingin. Di negeri dengan 4 musim, cabang atletik terpaksa tidak dipertandingkan setiap musim dingin datang. Tekad pantang menyerah mengatasi semua itu. Mereka yang mencintai atletik akhirnya membangun stadion atletik tertutup. Untuk pertama kalinya di tahun 1985, kejuaraan dunia atletik diadakan di sebuah stadion tertutup, Palais Omnisport de Paris-Bercy. Perubahan cuaca dan musim tidak lagi menghentikan atletik. Sekarang kamu mengerti, Ergi? Ergi pasti mengerti. Berarti saatnya aku pergi. Atletik bukan masalah menang atau kalah. Tapi semangat dan tekad untuk memperlihatkan yang terbaik sepanjang lomba. Tidak menyerah hingga akhir. Kalian setuju bukan? Koleksi semua kisahku ya. Bermain sepak bola dari zaman ke zaman, mengenal basket sejak diciptakan, menyusuri lorong waktu melihat sejarah bulu tangkis, dan menjelajahi dunia atletik bersama Herakles.